Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Baqarah seringkali kita membaca dan kita mendengar, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa pada dasarnya satu proses penyucian rohani kita sebagai madrasah rohaniah bagi kita manusia, agar manusia menuju ketakwaan. Di dalam surat Asy-Syams ayat 7-10 kita juga seringkali membacanya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya kurang lebih, demi jiwa serta penyempurnaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Oleh karena itulah kita sebagai manusia hamba Allah ini dalam berpuasa pada esensinya adalah melakukan proses penyucian rohani kita agar kita terdorong untuk menjadi manusia yang selalu bersifat takwa. Dalam diri manusia memang ada dua potensi, yakni potensi fujur, artinya dalam jiwa manusia memiliki tabiat buruk, seperti contohnya sombong, angkuh, dengki, egois, dan sebagainya. Tetapi dalam diri manusia itu juga ada potensi takwa, artinya potensi yang baik, seperti suka menolong orang lain, kasih sayang, mau berkorban, bersyukur atas nikmat Allah. Dua potensi ini sebenarnya selalu ada dalam diri manusia. Tinggal bagaimana manusia itu memanagenya, apakah akan diarahkan dirinya ke dalam proses takwa ataukah dirinya dibawa ke fujur. Itulah tergantung diri kita masing-masing. Tetapi yang pasti, puasa esensinya adalah mencoba mentransformasi dari jiwa atau dari hati kolbun yang mati itu ke arah kolbun yang sehat, kolbun yang salim. Dengan mentransformasi ini, maka kita akan menjadi manusia yang baik. Hati yang mati, ada beberapa karakteristik yang terdapat di dalamnya, yaitu nafsu. Artinya hati itu selalu dikuasai nafsunya, maka muncul di permukaan adalah perilaku egois, keras kepala, tidak punya rasa bersalah, pikirannya selalu negatif, dan seringkali dalam dirinya pengingkaran terhadap nikmat Allah. Sementara kalau kita pupuk hati yang salim, maka dalam diri hati yang salim, esensinya imannya kuat, kehidupannya selalu tenang,
suka menolong orang lain, sadar atas kesalahan atau atas kesalahan yang diberbuatnya, kemudian qanaah dan selalu mensyukuri nikmat. Kalau kita ini, hati kita ini diarahkan menjadi hati yang salim, maka selalu dirinya mencari ridha Allah. Sebagaimana kita sering kali mendengar, wa ridwanum minallahi akbar. Hati yang salim ini kalau terbentuk dalam diri seorang, maka akan terpancar rohani yang mutmainnah, satu rohani yang dalam dirinya selalu tenang, kemudian tentram, anteng, dan selalu dalam perlindungan Allah. Hati yang salim terpancar pada orang-orang yang berpuasa apabila puasanya betul-betul dilakukan dengan ikhlas. Karena dalam puasa kita ini selalu dilatih untuk menahan makan dan minum. Kita dilatih untuk menahan syahwat. Kita dilatih untuk selalu tidak berkata kotor. Kita dilatih untuk selalu meminati lisan kita, penglihatan kita sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks kita ini menahan diri dari perbuatan keji, perbuatan dusta, dan perbuatan yang mungkar. Pelatihan ini selama bulan Ramadan kita selalu diusahakan untuk terus berubah menjadi manusia yang lebih baik. Kalau latihan ini kita berhasil, maka akan menjadi orang yang takwa. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 134 dan 135, yakni orang yang bertakwa itu berkarakteristik pertama, mereka selalu menafkahkan hartanya atau berinfak di jalan Allah. Yang kedua, orang yang selalu menahan amarah dan suka memaafkan orang lain. Tiga, orang yang jika berbuat dosa, perbuatan keji, mereka itu selalu ingat dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi. Jadi kalau latihan-latihan yang kita lakukan selama 1 bulan 30 hari ini berhasil, maka insyaallah kita itu menjadi manusia yang takwa itu. Oleh karena itulah kita di dalam ajaran Islam, puasa itu adalah satu perisai. Dalam satu hadis kita seringkali melihat seringkali kita membaca, apabila kamu sedang berpuasa, maka jangan berkata kotor, gaduh. Jika seorang memaki memusuhinya, hendaklah ia mengatakan, ini shaim, aku selalu berpuasa, aku sedang berpuasa. Itulah sebabnya pelatihan-pelatihan ini akan mengarah kita menjadi manusia yang takwa. Sebagaimana kita di awal tadi membaca surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang esensinya bahwa dalam berpuasa itu menuju ketakwaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.